Sebuah kisah kasus penghilangan nyawa yang pernah terjadi di Denpasar, Bali ini bukan saja sempat viral pada saat itu. Menjadi viral dikarenakan motif dan modus pelaku dalam melakukan aksinya dinilai cukup sadis. Bahkan kematian seorang perempuan asal Banyuwangi yang bekerja di Bali ini dikaitkan dengan beberapa kejadian di luar nalar akal sehat kita sebagai manusia. Pernah diberitakan bahwa korban penghilangan nyawa sadis ini arwahnya gentayangan, hingga menteror pelaku hingga ke kantor polisi. Tak hanya pelaku yang menjadi korban keisangan arwah tersebut, bahkan petugas-petugas yang menjaganya pun ikut kena imbasnya. Kisah ini menyelimuti seorang perempuan asal Banyuwangi yang bekerja sebagai pelayan kafe yang mayatnya ditemukan membusuk di sebuah kamar kos di sekitaran Denpasar, Bali. Lalu seperti apa kisahnya? Dan bagaimana arwah korban bisa-bisanya menghantui pelaku dalam sel dan Pak Polisi yang menjaganya? Jadi begini. Wiwit Sri Wahyuni atau Winda Palela hampir-hampir saja menyerah dalam usahanya mencari pekerjaan. Alasannya untuk menyerah saat itu cukup logis. Hal tersebut dikarenakan lamaran-lamaran pekerjaan yang jumlahnya puluhan itu yang telah ia kirim ke beberapa tempat belum juga mendapatkan kabar baik. Ada beberapa tempat usaha yang lalu memanggilnya. Lalu setelah menjalani wawancara, ada saja hal yang membuat dirinya tak serak untuk menerima pekerjaan tersebut. Dikarenakan mungkin karena jarak yang terlalu jauh atau besaran gaji yang tidak sesuai. Entahlah, yang jelas hal tersebut membuat Wiwit hampir frustrasi. Di tengah rasa kecewa yang benderanya saat itu, kemudian kekasih Wiwit yang bernama Munir Panjiadi alias Agus Munir menawarkan Wiwit untuk ikut saja dengannya, ikut untuk merantau ke Bali, mengadu nasib di sana. Tentu saja hal tersebut bukan tanpa dasar, dikarenakan sang kekasih yang juga merupakan seorang kuli bangunan yang kerja di Bali ini paham betul bahwa di Bali terdapat banyak sekali tempat-tempat seperti kafe atau pantai-pantai pijat yang kebetulan mencari karyawan. Mendengar hal tersebut dengan tekad luar biasa untuk merubah nasib, singkat cerita berangkatlah sepasang kekasih ini menuju Pulau Dewata dengan menggunakan sepeda motor. Setelah menyeberang kapal feri, sampailah mereka di indekos milik Agus Munir di Jalan Tekad, Badung. Ya, walau baru 5 bulan pacaran, tak mengurangi rasa percaya terhadap kekasihnya itu. Mereka tinggal satu kamar di indekos tersebut. Tak lama setelah kedatangan di Bali, Wiwit kemudian diterima bekerja di sebuah kafe yang terletak di Denpasar, Bali. Senanglah hatinya saat itu. Pekerjaan di kafe tersebut membuat Wiwit kemudian bertemu banyak orang. Di antara orang-orang yang ia temui, ada satu orang yang kemudian mencuri perhatiannya. Entah seperti apa detail orang tersebut. Yang jelas sosok tersebut membuat Wiwit atau Winda Palela menjadi tertarik dengannya. Suatu hari dikarenakan sang kekasih Agus Munir harus bekerja di sebuah proyek kargo di daerah yang agak jauh dari lokasi indekos yang mereka tempati bersama-sama, akhirnya ia pun memutuskan untuk pindah kos-kosan baru dan mendekati lokasi tempat kerjanya atau proyeknya dilaksanakan agar menghemat pengeluaran, katanya. Tak lama ia pun mendapatkan indekos yang menurutnya cocok. Indekos itu berada di Jalan Tukat Yeh Ayah, Denpasar, Bali. Dari lokasi indekos barunya itu, ia hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk sampai di lokasi proyek. Pada suatu waktu atau tepatnya hari Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2015, sekira jam 4 sore. Saat itu Agus Munir sepulang kerja, berboncengan dengan sepeda motor dengan temannya, tiba di kos-kosannya. Tak lama setelah sampai di indekos Agus Munir menyempatkan diri untuk mandi, membersihkan diri dikarenakan saat itu ia memiliki janji untuk bertemu dengan kekasihnya, Wiwit. Tak lama berselang terdengarlah suara sepeda motor mendekati kamar indekosnya. Tak lama kemudian, suara ketukan pintu pun terdengar. Orang yang ditunggu telah tiba. Wiwit Sri Wahyuni alias Winda Palela telah berdiri di depan pintu dengan menggunakan baju warna hitam bertuliskan Levi's, celana pendek jeans dan tas selempang yang melingkari dadanya. Mereka sempat ngobrol di teras kamar indekos Agus Munir serta sembari sesekali saling bercanda. Para tetangga yang melintas di depan sejoli ini nampak biasa-biasa saja ketika melihat kemesraan yang dipamerkan oleh keduanya. Nampak keduanya saling rangkul dan saling pangku. Hal tersebut tidak menjadi masalah, khususnya bagi Agus Munir dan Wiwit. Karena siapa sih orang lain bagi mereka yang sedang dimabuk cinta, dunia milik mereka berdua. Di sela-sela kemesraan mereka, Agus Munir mengajak Wiwit untuk masuk ke dalam kamarnya. Agus Munir mengajak Wiwit untuk melakukan hubungan badan. Permintaan tersebut tidak ditolak oleh Wiwit yang kemudian berdiri dan beranjak mengintili kekasihnya memasuki tempat bercintanya.
Di tengah-tengah permulaan menuju acara puncak di sore itu, Agus Munir mendengar beberapa kali ponsel kekasihnya berdentang atau berbunyi, yang menandakan bahwa baru saja pesan singkat terkirim. Namun kala itu, ia menghiraukannya. Segera setelah birahi menguasai dirinya, Agus Munir kemudian melucuti pakaian yang dipakai oleh kekasihnya itu. Ketika usaha tersebut sedang dilakukan, kembali notifikasi handphone berbunyi, dan saat itu sangat mendistraksi fokus Agus Munir. Kemudian Wiwit pun mengambil ponselnya yang sedari tadi berbunyi tersebut. Ia buka ponselnya, ternyata notif tersebut datang dari seseorang atau sosok lain yang membuatnya tertarik tersebut. Ia pun sempat membalas dan mengirimkan pesan singkat yang terkirim itu. Selanjutnya sudah tahu kan apa yang terjadi pada Agus Munir? Iya jelas, Agus Munir tentu cemburu mengetahui kekasihnya ber-SMS ria di tengah momen menuju acara puncak acara. Ia kesal, ia sebal, dan dengan dorongan tangannya, lalu Agus Munir merebahkan tubuh sang kekasih ke kasur. Tubuh Wiwit terlentang di atas kasur saat itu. Selanjutnya ia mulai menanyai kekasihnya itu. Ia bertanya kepada Wiwit kenapa sekarang sudah mulai berubah, dan apakah ada orang lain selain dia yang mengisi relung hatinya saat ini. Dan Wiwit pun menjawab, iya suka-suka aku, emang kenapa? Jadi kamu selingkuh? Balas Agus Munir membentak. Iya emang kenapa? Suka-suka aku kalau punya pacar lagi. Balas Wiwit kasar. Agus Munir yang mendengar kata-kata tersebut membuat hatinya panas. Ia terbakar api cemburu. Emosinya memuncak kala itu. Di tengah keributan itu, Wiwit kemudian berdiri dan beranjak ingin pergi meninggalkan Agus Munir. Melihat kekasihnya ingin pergi, selanjutnya ia pun menahannya dengan cara menarik bahunya. Tak terima ditarik bahunya, Wiwit kemudian membalasnya dengan mencakar tangan Agus Munir. Balasan yang dilancarkan oleh Wiwit membuat Agus Munir semakin kehilangan akal sehatnya. Kemudian ia mengambil kunci Inggris dari tasnya. Lalu ia mengayunkan kunci Inggris tersebut ke kepala Wiwit sebelah kiri sebanyak 3 kali. Tak pelak, gebukan kunci Inggris itu membuat Wiwit terjatuh ke kasur dengan posisi miring, dengan mulut mengeluarkan noda merah dan busa yang berwarna putih. Melihat kekasihnya mengalami hal tersebut, kemudian Agus mendekati tubuh korban. Ketika ia mendekat, tiba-tiba tubuh Wiwit kembali meronta-ronta sambil merintih. Agus pun panik. Kepanikan itu membuat ia menduduki dada Wiwit. Kemudian ia mengambil kain pantai dan ia bekapkan ke jalur nafas korbannya. Serta sesekali tangannya yang lain berusaha untuk mencekik leher korban. 5 menit ia membekap jalur nafas korbannya. Kemudian tak lama setelah itu, tubuh korban pun melemas. Dan akhirnya Wiwit Sri Wahyuni alias Winda Palela menghembuskan nafas terakhirnya. Jasad Wiwit tergolek lemas dengan mata melotot dan lidah menjulur keluar, terdiam membusuk di atas ranjang dengan kesepian yang menusuk. Sadar jika kekasihnya tak lagi bernyawa, kemudian Agus Munir pun melucuti perhiasan yang korban pakai, serta ponsel korban pun tak luput dari incarannya. Semua itu ia masukkan ke dalam tas lempang milik korban. Segera setelah berkemas sekira jam 6 sore, Agus Munir keluar dari kamarnya. Kemudian mengunci dan pergi meninggalkan indekosnya menuju kampung halamannya di Banyuwangi dengan menggunakan sepeda motor milik kekasihnya itu. Tak lama setelah sampai di Banyuwangi, kemudian dia menjual semua perhiasan milik korban di pasar Belambangan. Kemudian ia pun juga menggadaikan sepeda motor korban kepada rekannya. Semua uang yang didapat dari hasil penjualan barang-barang milik korban yang berjumlah 4,5 juta rupiah itu ia pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli 1 unit tablet. Tuntas sudah misinya. Beberapa hari setelah pelariannya, banyak orang-orang yang mencari Agus, termasuk rekan satu kerjanya. Bahkan mandornya pun sempat pula mencarinya, dikarenakan pekerjaan proyeknya yang ia kerjakan harus segera ia selesaikan. 15 Januari tahun 2015 atau sekira 3 hari setelah kematian Wiwit di kamar indekos Agus Munir, pemilik kos yang bernama Ibu Santi mencium bau busuk yang sangat menyengat. Awalnya ia mengira bahwa bau itu berasal dari bangkai kucing yang mati. Tetapi setelah ia mencari sumber bau, ia tak menemukannya. Aroma busuk itu kemudian membawanya ke kamar kos nomor 2 itu. Kamar yang beberapa hari lalu nampaknya kosong dikarenakan tak ada aktivitas apa-apa. Kecurigaan Ibu Santi sebagai pemilik kos kemudian membawanya untuk melaporkan temuan tersebut ke pihak yang berwenang. Tak lama pihak kepolisian pun datang untuk melakukan pengecekan dan olah TKP. Dan benar saja, mayat Wiwit Sri Wahyuni alias Winda Palela ditemukan terlentang, membengkak dengan kulit yang menghitam. Ada satu hal yang membuat penemuan ini menjadi agak creepy. Mayat yang ditemukan hampir membusuk tanpa celana itu melotot dengan lidah terjulur. Penangkapan pelaku sadis ini terjadi tak lama setelah polisi mengumpulkan bukti yang mengarahkan kepada pelaku tunggal yaitu Agus Munir kekasihnya.
Ia ditangkap dengan tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya di Banyuwangi, kampung halamannya. Selama proses pemeriksaan, Agus Munir untuk sementara dijebloskan ke sel tahanan Mapolsek Denpasar Selatan. Dan dari sinilah teror arwah yang diduga arwah Wiwit Sri Wahyuni mengganggu bukan hanya pelaku, tetapi juga para petugas yang menangani kasus ini. Seperti apa gangguannya dan separah apa hingga membuat para petugas sampai ketakutan dibuatnya. Jadi begini, Munir Panjiadi alias Agus Munir di malam tak lama setelah ia mendekam di penjara Mapolsek Denpasar Selatan, ia mendengar suara minta tolong. Tak hanya dia yang mendengar suara tersebut, tetapi rekan satu selnya pun mengkonfirmasi temuan suara tersebut. Agus tahu bahwa suara tersebut adalah suara mendiang Wiwit. Tak hanya itu, ia pun mengatakan bahwa ia sempat melihat penampakan Wiwit dalam keadaan tak berbusana di sudut tembok penjara sambil meringkuk dan menangis. Teror arwah tersebut membuatnya berwajah pucat pasi ketika diinterogasi petugas. Arwah gentayangan juga meneror petugas-petugas di rumah dinasnya. Bahkan Kanit Reserse juga mengkonfirmasi teror arwah yang terjadi saat itu. Ada satu kejadian ketika seorang anggota sedang bersantai sambil berponsel ria di Mapolsek Denpasar Selatan. Tiba-tiba ada sesuatu yang menampar tangannya, sehingga ponsel yang ia pegang terlempar ke tanah. Bukan itu saja, kardus-kardus tempat penyimpanan berkas-berkas penting pun berjatuhan, padahal penempatannya sudah benar. Selain itu, helm-helm yang tergantung pun sempat pula berjatuhan ke lantai. Ruang pemeriksaan pun seketika beraroma busuk ketika pemeriksaan Agus Munir dilakukan, padahal sebelumnya mereka tidak pernah mengalami hal sejanggal ini. Gangguan-gangguan tersebut akhirnya berakhir ketika diadakan sebuah upacara adat yang dilakukan di tempat penyimpanan barang bukti berupa kain pantai dan kunci Inggris yang dipakai pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Munir Panjiadi alias Agus Munir kemudian divonis dengan hukuman selama 14 tahun. Ia harus mempertanggungjawabkan segala kejahatannya. Semoga hukuman ini pantas ya untuk mengganjarnya. Dan kisah ini pun berakhir.